yang ingin bangun rumah sendiri, saya doakan mudah-mudahan disegerakan. Mau satu lantai atau dua lantai, desain masih belum fix karena masih ragu, takut budget nggak cukup ya. Sebelum kalian terlanjur desain ya, lalu urus PBG dan pilih kontraktor atau pemborong, ada baiknya cek dulu semua daftar harga borongan bangunan per meter di tahun ini untuk rumah satu lantai dan dua lantai agar lebih yakin 100% bahwa budgetnya nanti nggak kekurangan atau jebol. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Membangun rumah tentunya memerlukan sejumlah biaya dan tidak sedikit. Dari biaya perencanaan desain, drawing, BQ atau RAB, lalu urus-urus perizinan sebelum bangun seperti PBG atau dulu yang dikenal dengan IMB. Belum lagi nanti kalau rumah sudah selesai, ada tambahan lagi buat isi rumahnya. Dari AC, kulkas, TV, water heater, mesin cuci, perlengkapan tidur, perlengkapan dapur. Wah, pokoknya banyak biaya yang terkadang belum kita anggarkan. Nah, solusinya biar nanti budget nggak jebol harus direncanakan dari awal sebelum mendesain rumah satu lantai atau dua lantai. Daripada kalian nanti ragu budget cukup atau enggak dan pusing sendiri, lebih baik kita hitung sama-sama. Kira-kira dengan upah borongan tukang yang ada sekarang itu berapa total budget yang harus disiapkan? Cukup untuk satu lantai atau rumah dua lantai? Nah, langkah yang pertama ya, kita mesti tahu dulu upah borongan tukang per meter persegi, baik untuk rumah satu lantai maupun dua lantai. Kalau untuk di daerah di tempat saya di Bali, Jimbaran dan sekitarnya ya, upah tukang borongan per meter persegi saat ini untuk rumah satu lantai itu di kisaran 2 juta per meter persegi. Di mana rumah ini sudah bergaya desain ala-ala villa saat ini yang ada di Bali dengan spek bangunan. Yang pertama yaitu pondasinya pakai pondasi batu kali atau batu karang. Kemudian yang kedua itu dindingnya pakai dinding hebel, plester aci, kemudian dicat. Kemudian yang ketiga itu pintu dan jendela ini menggunakan pintu kaca aluminium. Kemudian yang keempat itu menggunakan lantai keramik roman atau setara lah ya. Kemudian yang kelima itu menggunakan plafon gipsum finish cat. Lalu yang keenam itu untuk atap ini menggunakan rangka atap baja ringan dengan penutup atap genteng ya. Kemudian yang ketujuh ini dilengkapi dengan kolam renang ya. Ukurannya 2x3, nggak besar-besar amat sih. Kemudian ada carport atau garasi, serta sudah termasuk taman dan pagar keliling rumah. Nah, dengan harga dan spek di atas, kalian sudah bisa menentukan berapa luas rumah yang ingin kalian bangun. Misal kalian ingin membangun rumah ukuran 6x10, berarti 60 meter persegi. Tinggal kalikan aja 60 meter persegi dikali 2 juta rupiah. Maka akan ketemu hasil untuk upah borongannya adalah 120 juta rupiah. Lalu untuk material atau bahan dengan spesifikasi di atas tadi yang saya sebutkan, di Bali per meter persegi itu harganya kisaran 3,5 juta per meter persegi. Dan kita kalikan lagi dengan luas bangunan 60 meter persegi dikali 3,5 juta, maka akan ketemu hasilnya untuk biaya materialnya adalah 210 juta. Dan jika kita total 120 juta upah borongan ditambah dengan 210 juta material,
maka akan ketemu di harga 330 juta rupiah. Dengan 330 juta rupiah, kalian sudah dapat memiliki rumah idaman seperti spesifikasi yang saya sebutkan tadi, ala-ala villa. Nah, lalu kalau dirasa budget masih lebih dan kita ingin bangun yang 2 lantai, itu caranya gimana, Bang? Nah, caranya juga sama. Misal luas bangunan lantai 1 60 meter persegi dan luas bangunan lantai 2 ini sama 60 meter persegi. Maka perhitungan untuk upah borongannya, upah lantai 1 itu dikali 2 juta sama dengan 120 juta rupiah. Upah lantai 2 ini 60 meter persegi dikali dalam kurung ya. Ini 2 juta dikali dulu 1,3 atau hasilnya 2,6 juta. Yang totalnya itu adalah 156 juta. Nah, saya jelaskan dulu kenapa upah lantai 2 lebih mahal. Karena pemborong ini menghitung bahwa ada kenaikan biaya 30% dari upah lantai 1. Kenaikan upah tersebut untuk penambahan pekerjaan. Yang pertama, pondasi, slup, kolom, balok, dan ring balok. Jenis pondasi, dimensi slup, kolom, balok, dan ring balok hunian lantai 1 pasti berbeda dengan hunian lantai 2. Paling tidak untuk pondasi ini menggunakan pondasi tapak atau cakar ayam. Kemudian yang kedua, cordak beton. Dengan adanya lantai 2 pasti ada pekerjaan cordak beton, ada pekerjaan tangga, ya. Kemudian yang ketiga, biaya lainnya seperti langsir material ya ke lantai 2 tentunya. Kemudian ada penambahan alat bantu kerja seperti steger atau scaffolding. Ya, ini kan semua perlu biaya. Nah, jadi penambahan 30% itu bukanlah tidak ada alasan. Dan kalau kita total upah borongan lantai 1 dan upah borongan lantai 2, maka hasilnya adalah 276 juta. Dan untuk perhitungan biaya materialnya, bangunan 2 lantai itu kisaran 4 juta per meter persegi. Dengan spesifikasi yang sama tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, kenapa lebih mahal? Ya, karena pasti ada penambahan biaya struktur. Ya, seperti pondasi, kolom, balok, plat lantai, tangga, ya, dan ring balok. Dan jika kita hitung luas total bangunan 2 lantai 120 meter persegi dikali 4 juta, maka akan ketemu di harga 480 juta rupiah. Lalu kita total lagi nih, ya, total upah borongan lantai 1 dan 2 plus material itu upah borongan lantai satunya itu dan lantai 2 itu 276 juta, kemudian biaya material lantai 1 dan lantai 2 itu 480 juta, maka total bangunan 2 lantai adalah 756 juta. Nah, jadi bagaimana? Kira-kira apakah masih cukup budgetnya? Mau 1 lantai atau bangun sekaligus 2 lantai? Kalau yang 1 lantai luasnya 60 meter persegi, total biayanya 330 juta. Dan kalau yang 2 lantai luas total 120 meter persegi, total biayanya 756 juta. Atau kalian mau bangun 1 lantai saja tapi ada 2 bangunan. Nah, ini opsi juga nih, karena harga 1 lantai itu dikali 2 itu masih lebih murah dengan bangunan 2 lantai. Cuman kalau bangunan 2 ya, bangunan 1 lantai ini harus punya luas lahan yang lebih cukup dan urus perizinannya juga jadi 2 kali. Oke, jadi kesimpulannya upah borongan hunian 1 lantai gaya ala-ala villa itu adalah 2 juta per meter persegi dan biaya materialnya 3,5 juta per meter persegi. Lalu untuk hunian 2 lantainya upah borongannya itu 2,3 juta per meter persegi dan biaya materialnya ini adalah 4 juta per meter persegi. Gimana? Tertarik dengan upah borongannya? Kalau mau tahu info pemborongnya silahkan cek deskripsi ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ingin diskusi atau jika ada pertanyaan lainnya.
Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai ke detik ini. Saya Anggol Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.